Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika bab pertama, yaitu tentang listrik dinamis. Sebelum masuk ke pelajaran, sebaiknya kita berdoa sejenak, mengingat atas kebesaran Allah sehingga kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran pada pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita masuk ke bab 1 tentang listrik dinamis. KD 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan tentang listrik, menjelaskan tentang sumber tegangan, menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel, kemudian menghitung hambatan pengganti, yang terakhir menentukan hambatan listrik pada penghantar. Listrik dinamis. Jadi listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Apa itu listrik? Jadi listrik adalah fenomena alam yang terkait dengan muatan-muatan listrik positif maupun negatif. Contoh fenomena alam tersebut petir. Jadi petir termasuk listrik. Lampu bisa menyala karena ada listrik. Ngecas HP, setrika jadi panas, kipas angin. Oh, ternyata listrik ada di sekeliling kita. Jenis-jenis muatan listrik. Jadi muatan listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama muatan listrik positif dinamakan proton, dan muatan listrik negatif dinamakan elektron. Apa itu listrik dinamis? Jadi listrik dinamis terjadi pada muatan listrik yang bergerak, sedangkan listrik statis terjadi pada muatan listrik yang diam. Jadi bisa kita lihat dari katanya di sini dinamis artinya gerak, sedangkan statis artinya diam. Elektron dapat bergerak di dalam kawat penghantar. Jadi selain arus, elektron juga bergerak di dalam kawat. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, sedangkan arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Artinya arah elektron dengan arus listrik di sini adalah berlawanan. Nah, kita masuk ke hambatan pada arus. Jadi arus mengalir dalam sebuah kawat ternyata tidak semulus yang terlihat karena kawat memberikan hambatan terhadap pergerakan arus listrik. Jadi di dalam kawat yang mengalir arusnya terdapat hambatan. Bagaimana supaya arus listrik terus-menerus mengalir? Agar arus listrik dapat mengalir harus terdapat sumber tegangan atau potensial listriknya. Sumber tegangan diperoleh dari baterai. Sumber tegangan yang lain dapat diperoleh juga melalui aki, sel surya, elemen volta, elemen Leclanché, dan lain-lain. Semua sumber arus searah ini disebut sebagai elemen atau kita simbolkan dengan E. Lambangnya seperti ini, ada garis panjang dan pendek. Garis panjang menyatakan muatan positif, sedangkan yang pendek menyatakan muatan negatif. Kita lanjut ke hambatan kawat. Hambatan biasa disebut dengan istilah resistor. Untuk menghitung hambatan sebuah kawat, rumusnya yaitu R sama dengan Rho L per A. Di mana R adalah hambatan kawat, satuannya ohm, simbolnya seperti ini. Kemudian sama dengan Rho hambat jenis kawat, satuannya ohm meter, dan L panjang kawat, satuannya meter. A merupakan luas penampang kawat. Jadi kita lihat kawat itu permukaannya berbentuk lingkaran. Jadi luas penampang kawat kita cari menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu A sama dengan pi R pangkat 2 jika jari-jari yang diketahui. Jika diameter yang diketahui, A sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mm dan hambatan jenisnya 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Hambatan kawat tersebut adalah, yang ditanya hambatan, berarti hambatan disimbolkan dengan R.
Dari contoh bisa kita lihat, diketahui sebuah kawat panjang 10 meter. Berarti 10 meter adalah panjangnya L. Dengan diameter berarti D-nya sama dengan 2 mm. Kalau kita mau mencari luas penampang menggunakan rumus jari-jari, kita cari jari-jarinya dulu. Kalau diameternya 2 mm berarti jari-jarinya 1 mm. Dari milimeter kita ubah ke meter. 1 mm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan hambat jenisnya rho sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Yang ditanya hambatan kawat atau R. R dirumuskan dengan rho L per A. Di sini rho sudah diketahui, L sudah diketahui, sedangkan A-nya belum diketahui. A kita cari dulu menggunakan rumus A sama dengan pi R pangkat 2. Pi kita gunakan 3,14, R-nya 1 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, sehingga setelah dipangkatkan 2 hasilnya menjadi 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Kita masukkan ke rumus R, rho-nya 3,14 kali 10 pangkat min 6, L-nya 10 dibagi A-nya 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kita lihat di sini ada angka yang sama, 3,14 dengan 3,14 dan 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6. Jadi hasil akhirnya sama dengan 10 ohm. Susunan hambatan. Jadi susunan hambatan ada dua macam, yaitu susunan hambatan seri dan susunan hambatan paralel. Tetapi nanti pada perhitungan yang kita gunakan adalah susunan hambatan secara gabungan, yaitu seri dan paralel. Untuk seri, hambatan pada rangkaian seri kita cari menggunakan rumus R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya. Lambang rangkaian seri yaitu hambatannya kita teruskan seperti gambar. Pada hambatan seri ini kuat arusnya sama dengan kuat arus total, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Sedangkan potensial listriknya atau tegangan listriknya merupakan penjumlahan dari tegangan masing-masing hambatan. Jika dirumuskan, V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Rangkaiannya disusun atas bawah seperti ini melalui titik percabangan. Kalau seri tadi diteruskan, kalau ini melalui titik percabangan. Untuk mencari hambatannya menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Sedangkan di paralel ini kebalikan dengan yang seri. Kalau paralel yang sama adalah tegangan listriknya, sedangkan sehingga dirumuskan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya tergantung hambatannya ada berapa. Sedangkan kuat arusnya merupakan penjumlahan dari kuat arus masing-masing hambatan. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Contoh soal, di sini Bu Guru ambil rangkaian gabungan antara seri dengan paralel. 5 buah resistor yang hambatannya seperti gambar berikut disusun seri dan paralel. Hambatan pengganti antara P dan Q adalah, jadi kita bisa lihat P ada di sebelah kiri, Q sebelah kanan. Jadi yang kita hitung adalah hambatan totalnya. Dari rangkaian ini bisa kita kasih nama dulu. R1 mulai dari yang kiri sama dengan setengah R, R2 sama dengan setengah R, R3 yang rangkaian paralel sama dengan R, R4 sama dengan R, R5 sama dengan R. Dari rangkaian ini mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Jadi kita bisa lihat di sini rangkaian paralel bisa dikerjakan terlebih dahulu. R3 dengan R4 dirangkai secara paralel sehingga kita cari menggunakan rumus 1 per R34 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4. Kita masukkan 1 per R34 sama dengan 1
1/R ditambah 1/R. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama R, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1/R 34 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2/R. Habis itu kita kalikan silang sehingga diperoleh R34 sama dengan 1/2R. Setelah kita cari R34, rangkaiannya menjadi seperti ini. R1, R2, R34, dan R5 menjadi rangkaian seri. Untuk mencari R total, kita gunakan rumus pada rangkaian seri. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R34 ditambah R5. Kita masukkan setengah R ditambah setengah R ditambah setengah R ditambah R sama dengan 5/2R. Jika didesimalkan menjadi 2,5R. Kita lanjut ke hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini berbicara tentang hambatan, tegangan dan kuat arus. Hambatan di sini berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan kuat arus. Sehingga dirumuskan R sama dengan V dibagi I. Jika akan mencari V, rumusnya menjadi I dikali R. Sedangkan jika mau mencari I, rumusnya V dibagi R. Latihan soal yang pertama menjelaskan tentang elemen volta. Yang kedua, alat pemanas listrik 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt, hambatannya sebesar. Jadi di sini kalian gunakan rumus yang ada di hukum Ohm. Yang ketiga, perhatikan rangkaian berikut. Jadi sini rangkaiannya adalah rangkaian gabungan. Di sini ada R1, R2, R3 dan R4. Nanti kalian cari dulu rangkaian R1 dengan R2 secara seri. Setelah ketemu, cari R1, 2 dengan R3 diparalelkan. Kemudian R1, 2, 3 dengan R4 diserikan sehingga diperoleh hambatan pengganti. Oke, Burasa, sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham bisa langsung bertanya, bisa telepon, SMS atau Wapri atau lewat grup WA boleh. Burasa sekian. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.